Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan, kalau tidak salah sudah 3 kali saya di Masjid Syuhada ini. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara penyebar luasan kesehatan Tibun Nabawi atau Bekam ini. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat berkumpul dan nantinya kita akan melaksanakan besar Bekam masal di Masjid Syuhada ini. Besar ya, tulisannya kecil ya. Ya, besar tulisannya. Udah besar tulisannya. Besar ini ya, gimana? Kecil betul. Ada yang nomor ini loh. Ya, kecil sekali. Ada. Ya. Agama Islam merupakan agama yang sempurna ya, termasuk juga dalam hal pengobatan. Hal ini harusnya membuat semua umat Islam hendaknya membuka mata hati untuk melihat hasanah dalam bentuk pengobatan ini yang disampaikan oleh manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Karena semua ucapan beliau adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Salah satu pengobatan yang Rasulullah anjurkan atau sampaikan adalah berbekam. Kenapa harus berbekam? Alasannya sederhana, karena ya, bekam disebut dalam kitab termulia setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari Muslim, dan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Makanya kita dianjurkan berbekam. Tapi kita juga tidak mengabaikan pengobatan yang lainnya. Hanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib mensiarkan dan menteladaninya. Karena beliau dalam riwayat itu hanya sakit 2 kali. Nah, sedangkan kita sering sakit ya, maka kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah kita semua mengetahui ya, tokoh-tokoh kedokteran Islam yang terkemuka, yaitu Ibnu Sina. Nah, beliau sudah menggambarkan, bahkan dalam ilmu kedokteran Ibnu Sina ini sangat terkenal sampai saat ini. Nah, ada tokoh kedokteran Islam terkemuka adalah Al-Jahrawi. Yang ketiga adalah Ar-Razi. Ya, Ar-Razi. Nah, ini adalah fisiologi bekam ya. Sebelum dilakukan pembekaman diperlukan pada area titik bekam sebaiknya kulit yang hendak dibekam dilakukan pijatan atau relaksasi dengan tujuan areal tubuh bekam tidak tegang, kemudian dikop, dan proses pengkopan ini terjadi pelebaran pembuluh darah atau dalam bahasa kedokteran namanya vasolidasi. Pada saat pengkopan, kulit dan jaringan dibuat hampa udara atau hipoksia, gunanya untuk mengaktifkan impuls bioelektrik pada titik-titik bekam.
agar saraf-saraf di permukaan kulit ini menghantarkan rangsangan ke chorus posterior medulla spinalis melalui saraf A delta dan C serta troctus sphenotalimicus ke areal thalamus yang akan mengeluarkan endorfin. Thalamus meneruskan regangan ke ginjal sehingga ginjal mengeluarkan hormon erythropoietin. Lalu ginjal meneruskan ke sumsum tulang belakang untuk segera memproduksi sel darah baru. Jadi bekam ini adalah darah yang keluar adalah darah yang tidak baik saja. Beda dengan luka ya. Beda dengan donor. Kalau donor itu memang darah yang baik. Karena donor untuk memberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau bekam tidak, hanya saja bekam itu untuk mengeluarkan sel darah yang tidak baik dan yang mengandung toksin atau racun dalam tubuh. Inilah Ustadz kita ya, atau yang pendiri bekam, dan Ustadz Fathahillah SEMBA, pendiri dan ketua umum PBI. Dulunya ABI, sekarang berubah menjadi PBI. Yang kedua, beliau inilah terpilih menjadi ketua PBI atau ABI dari pertama sampai sekarang, hingga sekarang adalah Dr. Jadul Akbar. Beliau adalah tokoh ya, tokoh untuk yang memberikan contoh kepada umat Islam di Indonesia untuk melanjutkan atau syiar bekam. Beliau ini pernah dokter di Pertamina Balikpapan. Nah, ini buktinya kalau di Malaysia itu ada namanya rumah sakit bekam, hospital bekam pertama di Malaysia. Jadi kita masih ketinggalan. Kalau di Malaysia sudah berdiri namanya rumah sakit bekam. Inilah salah satu tokoh kita, almarhum Arifin Ilham. Nah, ini yang di samping saya ini adalah Profesor Dr. Sagiran yang punya rumah sakit Muhammadiyah di Yogyakarta. Yang di samping saya ini, yang di tengah, inilah Dr. Jadul Akbar. Beliau S3 mengenai pengobatan tibun nabawi. Yang satu ini adalah dokter dari Malaysia. Merujuk pada Rasulullah SAW dalam beberapa hadis berikut ini. Dan ini hadisnya ya dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang malam saat beliau dicerahkan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka memerintahkan agar umatnya berbekam. Ini sudah dijelaskan ya. Ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bekam itu sangat diutamakan. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kesembuhan dapat diperoleh dengan 3 cara. Pertama, sayatan alat bekam. Kedua, dengan minum madu. Yang ketiga, dengan besi panas. Namun aku tidak menganjurkan, kata Nabi, dengan menggunakan besi panas, karena itu merupakan pengobatan dari Yahudi. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pengobatan yang paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau berbekam. Nah, kita melihat lagi hukumnya, hukum mempelajari ilmu bekam. Menurut Imam Ghazali berpendapat dan dinukilkan dalam kitab Tasyirul Fiqih lil Muslimin muasir oleh Dr. Yusuf Kardawi, al-hijamah atau bekam termasuk fardu kifayah. Jika suatu wilayah tidak ada seorang yang mempelajarinya, maka semua penduduknya akan berdosa. Namun jika ada salah satu orang yang melaksanakannya dan memadai, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Ini menurut Imam Ghazali ya. Ini adalah anatomi ya, anatomi yang akan kita bekam ya. Jadi yang kita bekam itu adalah kulit ari ya, di kulit ari, bukan di dalamnya.
Jadi lapisan epidermis. Nah, yang di bawah itu kan dermis, hipodermis. Mengapa epidermis? Karena darah kapiler adalah pertemuan antara pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh yang kecil. Nah, jadi pertukaran antara darah vena dan arteri itu adalah di kapiler. Kita ambil contoh, kalau sungai itu adalah sungai besar adalah vena, sungai agak kecil adalah sungai kecilnya adalah arteri. Nah, pertukaran atau pertemuan itu dinamakan kapiler. Jadi yang tersumbat itu adalah di kapiler. Makanya untuk menghilangkan sumbatan, makanya perlu dibekam. Nah, ini umumugis ya. Umumugis ini adalah titik-titik bekam. Nah, jadi umumugis ini dalam suatu penelitian itu dapat menyembuhkan 100 penyakit dia. Ada epilepsi, ada pusing, ada vertigo, ada migrain, darah tinggi dan lain-lain. Karena ini waktunya kita tidak panjang, jadi kita akan singkat-singkat saja ya. Hadisnya adalah Bukhari Muslim. Jadi bagi tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang mempelajari ini sangat tahu sekali ya masalah pengobatan bekam atau tibun nabawi. Ada lagi titik namanya titik ahdain, kahil dan ahdain. Ini dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam pada ahdain, kedua orang leher. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Abu Daud. Ada lagi titik kahil, ya, titik kahil. Nah, ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam pada 3 titik, 1 di atas kahil dan 2 pada ahdain. Ini ada lagi titik yang lainnya, al-kahil, al-ahdain, yaitu titiknya di leher ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang ada ahdain adalah untuk pusing, punggung, kaku, dan muka bengkak dan lain-lainnya. Bisa dibaca ya. Nah, ini katipain. Nanti kita akan putarkan videonya ya. Ini ahdohri. Nah, ini yang di kaki. Bagi yang keram-keram yang di kaki bisa kita bekam di sini. Ini titik paru. Kenapa sering kita kadang-kadang kejang atau gangguan pernapasan, maka dibekamnya di daerah titik paru, titik jantung. Nah, ini ada pengalaman kita, ada klien kita, beliau ini kan divonis untuk masang ring. Nah, 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Namun dianjurkan sama temannya itu untuk berbekam. Setelah berbekam dia 2 atau 3 kali, alhamdulillah begitu beliau periksa lagi, alhamdulillah tidak jadi bekam. Beliau ini ada di Sang Beriman. Jadi semua anak istrinya yang kecil pun di atas 2 tahun dibekam karena manfaatnya sudah terbukti. Titik organ, titik limf. Ini larangan. Walaupun bagaimanapun namanya pengobatan itu pasti ada larangan ya. Tidak ada pengobatan tidak ada larangan. Walaupun ini anjuran Nabi pasti ada larangannya. Ada juga kontraindikasi seperti diabetes. Diabetes ini juga tidak sembarang dibekam. Kalau diabetes yang dibekam adalah titik pankreas. Karena di titik pankreas ada di sana ada sel alfa dan sel beta. Jadi tidak semua bisa dibekam. Itu pun yang tidak tidak terjadi perlukaan atau gangren ya. Biasanya ada gangren di kaki atau di tangan, itu tidak dibekam. Yang kita bekam yang masih terkontrol. Jadi kalau kita mau bekam, makanya kita periksa dahulu baru kita bekam. Ini standar pengobatan bekam. Inilah tokoh-tokoh bekam yang ada di Indonesia ya. Pakar-pakar bekam. Ini rata-rata semua dokter ya.
Kita lanjut lagi, kita putarkan videonya ya. Namanya. Mana aja lah ya. 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 Nggak mau ya. Dia. Udah bisa kah? Anda kita ganti itu. Ya, kita ganti aja yang Anda. Langsung aja. Ya, enggak, kita gantian aja. Ntar ya, ada satu lagi. Kembali. Ada ini nah. Oh iya ya. Oke, suaranya enggak ada. Ya, oke. Nah. Oke. Ini penelitian bekam ya. Penelitian bekam di luar negeri ya. Ini Profesor Dr. Faiz Hakim. Ini adalah spesialis bedah onkologi. Ini beliau. Nah, ini penelitian bekam. Dari hasil laboratorium ini terlihat beberapa hal. Nah, ini darah-darah yang darah merah yang bentuknya yang kurang yang baik. Ini ada yang baik. Ya. Nah, ya, oke. Nah, ini contoh yang di anak panah itu darah yang kurang baik. Nah, darah kurang baik, nah, itu akan dikeluarkan melalui bekam. Karena darah itu beredar. Nah, begitu di kop, darah yang baik itu dia lari. Nah, darah yang tidak baik itu mandek dia, stop di kopan itu. Makanya yang dikeluarkan itu darah tidak baik. Ini penelitiannya. Nah, ini dokter yang mengadakan penelitian bedah ya. Nah, ini Amerika Serikat. Amerika aja juga mengakui. Kebetulan waktu kami pertemuan di Jakarta, itu ada perwakilan dari Amerika. Nah, beliau itu meneliti masalah bekam. Jadi tidak saja Indonesia, luar negeri pun sudah ikut berbekam. Ini adalah tokoh-tokoh peneliti ya. Ini dari Damaskus, Syria. Nanti kita ambil singkat-singkat saja Pak ya. Nah, ini peredaran darah. Jadi darah kita berputar. Di mana ada yang tidak terlewati, itu akan rasa nyeri, sekitar punggung, nyeri di kepala, sakit kepala. Itu kalau dari ilmu kedokteran Islam, Etibbun Nabawi, itu tidak dikasih obat dia, hanya dikeluarkan. Dan dikeluarkan berarti tidak ada sumbatan, berarti dia hilang nyerinya. Ini adalah jantung kita ya. Nah, ini darah dari ventriculus sinistra ke aorta ascendens, arcus aorta descendens diputar secara otomatis, dia kembali nanti di atrium dextrum. Ini jantung kita. Jadi kita tidak pernah lihat jantung ya, inilah jantung kita. Nah, ini adalah lemak-lemak atau darah yang tidak baik di tubuh kita. Nah, ini ada gambar yang hitam. Oke. Ini sel darah baiknya ya. Oke. Nah, ini sel-sel ya. Nah, ini yang membawa CO2. Jadi darah kita ini membawa CO2, membawa O2, membawa zat makanan dan mengeluarkan CO2 melewati darah ya. Jadi CO2 itu akan dikeluarkan. Nah, ini adalah tulang belakang. Tulang belakang itu membuat sel darah merah itu tulang belakang. Nah, ini sel darah ya. Oke. Kita lanjut biar cepat. Nah, ini bukti dalam penelitian. Ini darah kita
beredar ya, beredar. Nah, sehingga ini yang berbahaya itu ada menyumbat. Nah, kalau menyumbat di pembuluh darah besar atau pembuluh darah jantung, makanya kita dianjurkan pasang ring atau bypass. Itulah yang dihindari supaya kita tidak terlanjur pasang ring. Oke, kita pindah video lagi yang lain ya. Pindah yang lain. Ini obat-obat yang kita minum, bahan-bahan kimianya. Oke. Nah, ini Ibu Nabawi Budiasari. Ini terkenal ya, beliau ini peneliti. Nah, ini bekam zaman dahulu ya. Nah, ini ada hadis-hadisnya. Mengapa kita dianjurkan minum madu? Karena madu ini sangat bermanfaat. Oke. Muhammad Iqbal. Kita ganti lagi yang lain. Ini tokoh-tokoh ya. Nah, ini tokohnya. Oke, tokoh bekam. Oke. Nah, ini perlu diketahui Pak. Ini yang dokter tadi, profesor tadi ya. Ini beliau ini yang mengoperasi ada orang kena teluh atau santet yang 72 paku, namanya Sri ya. Ini beliau ini yang mengoperasi. Nah, walaupun bagaimana kalau kita tidak yakin, tidak percaya, beliau inilah yang mengoperasi. Ada yang kena teluh ya, kena santet gitu. Ini buktinya ya. Nah, ini jadi paku itu benar-benar ada di dalam tubuh, di kaki seorang ibu ini. Ini ronsennya. Nah, ini pakunya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini Dr. Agus Ramadi yang menjelaskan tentang bekam. Ya. Mungkin cukup sekian ya, kita akhiri karena kita mau pendaftaran, sehingga bekam ini dapat kita laksanakan baik. Mohon maaf karena ini suaranya tidak jelas, jadi seandainya ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.